Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan saya. Hari ini kita masih akan melanjutkan tentang literasi, yaitu membaca itu penting. Yang minggu lalu sudah saya sampaikan bahwa membaca itu penting. Terus membaca itu adalah kesenangan, bukan beban. Terus saya juga membagi pengalaman saya bagaimana membaca, apa pertama kali suka membaca gitu. Di sini hari ini saya akan sedikit membahas tentang membaca lagi. Saya akan beri satu contoh bacaan, eh, jenis bacaan yang saya suka juga, yaitu cerpen. Pertama, untuk kalian cerpen itu pasti lebih mudah daripada novel karena cerpen itu lebih singkat. Cerpen itu lebih singkat, jadi kalian yang tidak terlalu suka membaca mungkin awalnya harus membaca cerpen dulu daripada novel, karena novel lebih panjang, lebih tebel gitu. Tapi ya terserah, itu pilihan kalian masing-masing. Kalian boleh membaca cerpen dulu atau langsung membaca novel, silakan. Kalaupun kalian tidak suka membaca fiksi, cerpen, novel, kalian bisa membaca buku-buku lain yang lain, misalnya seperti buku pengembangan diri kalian gitu. Misalnya kayak tips-tips sukses, tips macam-macam. Banyak buku tentang seperti itu. Terserah kalian mau membaca buku apa. Yang penting adalah jangan berhenti membaca. Setiap hari selalu sempatkan membaca. Oke, langsung aja kita ke cerpen. Di sini adalah pernyataan-pernyataan yang saya temukan sendiri dari pengalaman saya. Cerpen itu adalah bacaan yang dibaca sekali duduk. Maksudnya apa? Dibaca sekali duduk itu maksudnya adalah sekali membaca satu judul cerpen itu harus selesai saat itu juga. Misalnya gini, jika kita membuka satu buku, di buku itu kalau cerpen itu pasti kumpulan cerpen. Jadi di dalam satu buku biasanya ada 10 cerpen, 12 cerpen. Nah, ketika kita sekali duduk di satu tempat, kita buka buku itu, artinya adalah cerpen pertama, satu judul cerpen itu harus selesai saat itu juga. Jadi jangan ditunda-tunda. Ketika kita membaca satu judul cerpen itu harus selesai. Jangan ketika sampai setengah terus akhirnya kalian tutup. Usahakan selesai membaca satu judul cerpen. Itu yang namanya sekali duduk, dibaca sekali duduk. Seperti yang saya bilang bahwa membaca itu setelah kita selesai, kita tutup, kita bayangkan, kita maknai lah, kita berpikir dan berimajinasi. Karena tanpa itu semua, membaca itu akan jadi kosong. Tanpa kita pikir ulang, tanpa kita imajinasikan, membaca itu nggak ada maknanya. Jadi ketika kita membaca, ya kita harus memaknai bacaan itu. Kita harus dapat sesuatu dari apa yang kita baca. Karena kita kan sudah menyempatkan waktu kita untuk duduk membaca sesuatu. Kalau kita tidak dapat sesuatu dari bacaan itu, ya percuma loh kita duduk. Saya selalu menerapkan pada diri saya bahwa ketika saya membaca sesuatu, saya harus mendapatkan sesuatu dari buku itu. Ketika saya membaca buku itu dan saya cuma ada awang-awang, saya itu bingung, ini saya harus gimana, ini bacaannya tuh tentang apa, saya nggak tahu, ya saya pikir ulang, saya harus cari sesuatu yang ada di dalam bacaan itu. Karena di sini saya nulis bahwa ingatlah bahwa penulis yang baik selalu pintar menyembunyikan makna atau pesan dari setiap karyanya. Menyembunyikan itu bukan berarti disembunyikan benar-benar tidak terlihat. Pesan itu istilahnya tersirat di dalam bacaan. Kalau seperti puisi lah, katakanlah seperti puisi. Tidak ada puisi yang baik adalah puisi yang menyembunyikan maknanya. Puisi yang baik adalah puisi yang membiaskan maknanya. Jadi ketika mau ngomong aku aja itu di per apa ya, diperumit sebenarnya agar tidak terlihat biasa seperti aku gitu. Misalnya di sebuah puisi penulis itu ingin ngomong
kamu cantik. Tidak akan ada di dalam puisi yang mengatakan kamu cantik. Pasti yang dikatakan adalah kau bagaikan apa, kau bagaikan ini, kau bagaikan itu, kau udara bagiku, kau ini, kau itu, macam-macam lah. Karena tidak ingin karena makna yang ingin disampaikan oleh penulis di situ ingin disampaikan secara tersirat. Jadi tidak ingin ada yang langsung memahami, oh ini cantik. Ya seperti itu. Cerpen juga sama. Karena bentuknya cerita, belum tentu pesan yang ingin disampaikan oleh penulis itu ada di situ. Kita harus cari, oh ternyata dari situ, misalnya dari sebuah cerpen ada satu dua tokoh. Ternyata pesan yang ingin disampaikan penulis itu lewat tokoh ini. Tokoh ini tuh seperti ini. Misalnya tokoh ini, oh dia berkelana. Dia dapat apa dari berkelana? Apakah dia dapat banyak pelajaran? Oh dia dapat banyak teman misalnya. Apa sih yang dia lakukan sehingga bisa dapat banyak teman? Semua orang bisa berkelana. Semua orang bisa berkelana kemana saja. Tapi belum tentu semua orang itu bisa mendapatkan banyak teman seperti tokoh ini, misalnya seperti itu. Nah, apa yang dilakukan tokoh ini untuk mendapatkan banyak teman? Nah, itu yang sebenarnya pesan yang dibalik 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 apa cerita itu sebenarnya. Terus misalnya ada masalah, katakan ada cerita seperti ini. Seorang laki-laki yang baru saja ditinggal pergi oleh ibunya misalnya, atau ayahnya, atau orang tuanya lah setidaknya, kedua orang tuanya. Dia bingung, dia bingung, tidak tahu harus bagaimana. Akhirnya dia berkelana. Di dalam pengelanaannya itu dia menemukan banyak sekali hal yang bisa dia dia yang bisa menyembuhkan lukanya dia. Karena dia bingung, dia terluka, dia sakit karena sesedih itu. Akhirnya dia berkelana. Dia menemukan banyak hal ketika keliling Nusantara, ketika keliling Indonesia misalnya. Pertama dia menemukan, oh di sini ternyata ada seperti ini. Ternyata ada orang yang mengalami hal seperti saya, tapi dia kuat. Di situ pengelanaannya kan jadi bermakna gitu. Di situ si pembaca ini pasti diberikan sebuah pesan bahwa ya bersedih itu tidak boleh selamanya. Ada banyak pesan yang bisa disampaikan dari sebuah cerita. Itu tergantung bacaan kalian masing-masing. Cobalah kalian baca cerpen atau novel, apapun itu yang berhubungan dengan apa yang ingin kalian yang pengen kalian dengar, yang pesan yang ingin kalian dapatkan lah. Karena setiap cerpen itu selalu berhubungan dengan keadaan kehidupan sehari-hari. Jadi setiap cerpen atau novel atau karya fiksi apapun itu pasti selalu berhubungan dengan perilaku manusia sehari-harinya. Seperti itu. Dari sini saya membahas karya. Saya sekarang sedang membaca novel berjudul Wigati. Novel berjudul Wigati karya Hilma Anis. Di novel ini ada beberapa bagian, saya belum selesai membaca, tapi ada beberapa bagian yang saya suka. Di novel Wigati ini intinya adalah membahas tentang pesantren, tentang keris, tahu keris? Tentang keris dan keadaan batin perempuan Jawa. Yang ingin benar-benar saya suka dari cerita ini adalah tentang perpaduan budaya ini. Pesantren itu kan ya Islam banget lah, gampangnya seperti itu. Lalu digabungkan ceritanya dengan seorang perempuan yang punya latar belakang kejawen banget. Jadi Islam, budaya Jawa. Ada seorang perempuan itu diceritakan cucu dari empu. Kalau kalian tahu empu itu
adalah pembuat keris. Pembuat keris itu namanya empu. Jadi seorang cucu dari empu ini pasti punya punya apa ya? Punya bakat, batinnya kuat, ilmu Jawanya kuat. Dan ilmu itu turun ke perempuan ini. Perempuan ini ternyata dia kepingin mondok. Dia ada di pesantren. Ini adalah dua pertemuan budaya yang sebenarnya bisa beriringan bisa tidak. Kalian suatu saat lama-lama pasti akan tahu perbedaan antara oh ini Jawa, ini Islam, ini budaya Jawa, ini budaya Islam. Nah, di situ ada dua budaya yang benar-benar berbeda. Karena yang pertama, Islam itu tidak mengenal syirik, sedangkan percaya pada keris, percaya pada sesuatu yang menghuni keris dan membuat keris itu seakan-akan agung, itu kan syirik. Nah, di sini sudah sudah jelas bahwa itu terlihat sebagai sebuah kontroversi, sebuah kontradiksi, hal yang berlawanan. Tapi itu bisa dibalut dengan sebuah cerita yang sangat menarik menurut saya. Itulah kenapa saya membaca novel ini seperti itu. Kalian bisa menemukan banyak hal di novel. Kalian bisa menemukan banyak hal di fiksi. Salah satunya ya banyak ya yang saya sebutkan tadi, yang saya baca sekarang tentang itu. Di sini saya punya satu pertanyaan. Kalian punya banyak masalah yang belum terjawab sampai hari ini. Semua manusia punya masalah. Dan membaca itu memberikan banyak cara untuk menyelesaikan masalah. Jujur saja, banyak hal yang belum bisa saya jawab dalam hidup saya itu terjawab ketika saya membaca. Secara tidak langsung itu memberikan saya sebuah kebijakan, membuat diri saya menjadi seorang yang lebih bijak lagi dalam menyikapi kehidupan ini. Jadi ingat, membaca sampai selesai, lalu ditutup, berimajinasi, berpikir untuk menghubungkan, lalu buktikan pemikiranmu dengan membaca ulang teks tersebut. Lalu setelah itu yang terakhir adalah ambil pesannya. Yang paling penting adalah ambil pesannya. Kalian tidak akan bisa mengambil pesan itu kalau kalian membacanya tidak sampai kebuktikan. Dari membaca sampai kebuktikan itu adalah langkah untuk menuju kalian mengambil pesan dari apa yang kalian baca. Jadi read, close, imagine, think, prove, and take. Semuanya itu ada levelnya, semuanya itu berkesinambungan. Jadi membaca itu ya seperti ini. Kalau kalian kalau saya teorikan membaca itu sesusah ini sebenarnya. Tapi kalau kalian praktekkan, membaca itu sangat mudah, sangat menyenangkan, tidak membosankan sama sekali menurut saya. Karena ketika saya bosan membaca, saya tutup bukunya. Saya lakukan hal lain. Karena tidak mungkin dalam satu hari saya membaca terus. Saya juga harus melakukan hal lain lagi. Dan membaca itu adalah salah satu hal yang bisa membuat saya terhibur. Kalau misalnya jadikan membaca itu sebagai hobi lah, karena tidak ada ruginya sama sekali menurut saya. Pertama, kalian bisa dapat banyak ilmu dari sana, dapat banyak pelajaran dari sana kan. Hobi yang sangat mendukung untuk kehidupan kita juga sebenarnya. Jadi terakhir bisa saya sampaikan, ini quotes dari saya: kenali dunia dengan membaca, jangan terhenti sampai tutup usia ya. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.